Oke, halo semuanya, jumpa lagi sama gua Andri Sanjaya di channel terbaru yaitu Boruto Jogan. Kali ini kita akan membicarakan teori tentang Himawari, guys ya. Jadi ada satu pertanyaan yang terbesit di benakku ini, guys, setelah kita melihat apa yang terjadi pada chapter yang terbaru yaitu chapter 23. Pertanyaan yang terbesit di benakku adalah kenapa Himawari akhirnya pergi ke Sunagakure? Jadi kalau yang sebelum-sebelumnya aku sudah prediksi bahwa Himawari itu pasti akan datang bersama dengan tim 10, guys ya, yaitu timnya Shikadai, Inojin, dan Chocho. Itu udah dari sejak lama sekali aku prediksi dan akhirnya baru jadi kenyataan di chapter ke-23 ini ya. Lumayan lah, guys ya, butuh waktu beberapa chapter dulu sampai akhirnya terrealisasi. Kenapa aku berpikir pada saat itu bahwa Himawari dan tim 10 akan datang membantu ke Sunagakure? Pertama, karena tim 10 ini belum mendapatkan bagiannya mereka gitu ya, untuk membantu Konohamaru menyelamatkan Matsuri atau menyelamatkan Moegi gitu ya. Mereka belum kebagian peran. Yang baru kebagian itu cuma ujung-ujungnya ya Konohamaru doang gitu. Tapi Konohamaru juga tidak terlalu terlibat banyak ya ketika Matsuri ini dikalahkan. Justru malah yang mengalahkannya itu sebenarnya adalah Boruto. Tapi Boruto mengakui sih kalau si Matsuri ini dalam keadaan prima, mungkin dia tidak akan bisa dihancurkan seperti itu oleh Boruto. Nah, apakah dengan kedatangan tim 10 ini mereka juga tidak akan terlalu berguna karena si Matsuri sudah dikalahkan? Enggak juga, guys. Kalau menurutku nantinya Matsuri bakal hidup kembali. Karena tim 10 datang ke Sunagakure itu adalah pertanda bahwa ada masalah baru yang akan dimunculkan lagi oleh Kishimoto Sensei. Buat apa? Ya buat membuat mereka ini jadi lebih berguna gitu ya setidaknya. Karena buat apa mereka datang ke Sunagakure kalau mereka nggak berguna? Apakah cuma mereka ngebantu si Araya supaya dia bisa berhasil memberikan Togedama itu kepada si Ryu? Ya bisa juga sih sebenarnya. Tapi aku kepengennya mereka ini lebih berguna yaitu untuk menyelamatkan Moegi sebenarnya. Karena feeling cara mereka menyelamatkan Moegi itu akan lebih terasa dibandingkan Konohamaru yang menyelamatkan Moegi. Ya sejauh ini kita melihat Konohamaru menyelamatkan Moegi kan nggak ada sesuatu yang spesial kan, biasa aja. Kita lihat ketika Azuma bertarung bersama dengan timnya Inoshikacho ya, tapi waktu itu kalau nggak salah cuma Shikamaru doang sih yang bertarung bersama dia ya, dan kematiannya itu baru disaksikan oleh Ino, Choji dan juga Shikamaru. Itu kerasa ya, feelingnya di situ kerasa. Nah kalau di sini aku juga kepengennya untuk menyelamatkan Moegi, mereka bertiga itu harus ada ya, Shikadai, Chocho, Inojin itu harus ada. Jadi aku pikir Matsuri akan dihidupkan kembali ya, berhasil dihidupkan kembali, dan mereka jadi punya peran ya untuk menyelamatkan Matsuri. Jadi dengan kekuatan mereka sendiri tanpa bantuan dari Boruto, harusnya seperti itu ya kalau menurutku. Kedatangan mereka jadinya ke Sunagakure itu tujuan awalnya adalah mungkin membantu orang-orang yang sedang bertarung ya, Sarada, Mitsuki, Konohamaru, dan juga timnya dari si Sunagakure itu. Mereka ini awalnya diminta untuk membantu. Kenapa mereka bisa diminta untuk membantu? Bukankah Koji tidak meminta mereka? Nah ini guys yang bikin aku jadi berpikir ulang. Kayaknya kedatangan mereka ini dipicu oleh informasi dari Boruto. Kalau menurutku sih gitu ya. Menurutku informasi dari Boruto inilah yang membuat mereka itu datang. Karena kalau dipikir-pikir bagaimana bisa gitu ya seorang Himawari yang disarankan oleh Kashin Koji tidak pergi dari Konoha tiba-tiba datang ke Sunagakure. Harusnya mereka sudah di warning ya, sudah di warning sama si Shikamaru untuk tidak membawa Himawari. Tapi kenapa malah Himawari itu datang? Aku pikir mereka itu datang secara diam-diam. Kenapa bisa diam-diam? Karena itu harusnya ya informasinya datang dari Boruto. Jadi Boruto ini mencoba untuk melakukan hal yang berbeda dengan yang dikatakan oleh Kashin Koji. Makanya kenapa tiba-tiba garis takdir itu berubah, guys ya. Kashin Koji pun jadi bingung gitu. Kok tiba-tiba langsung ada pembaharuan? Ternyata Boruto sudah melakukan sesuatu yang mengubah takdir masa depan, guys. Dan aku pikir yang diubah itu bukan cuma takdirnya si Kawaki yang tiba-tiba datang ya, tapi juga takdirnya Himawari yang harusnya mati di tangan Jura mungkin jadi tidak mati. Kenapa? Karena Boruto sudah sudah mengantisipasi bagaimana caranya supaya Himawari ini datang membantu mereka, tapi dia tidak akan bisa dibunuh oleh Jura. Gimana caranya? Yaitu membiarkan Kawaki membuka limiter. Dengan membiarkan Kawaki membuka limiter, maka dia bisa dengan mudah menghadapi Jura. Jadi si Himawari ini nggak bisa diintervensi oleh Jura lagi gitu ya, nggak perlu takut lagi. Makanya aku pikir ini kayaknya ulahnya Boruto deh. Boruto yang
meminta kepada si Kawaki untuk membawa tim 10 dan juga Himawari datang ke Sunagakure. Kenapa dia berpikir seperti itu? Karena dia yakin ya bahwa yang sedang dipikirkan oleh Kashin Koji itu adalah dia ingin mengorbankan sesuatu ya, mengorbankan sesuatu demi mencapai sesuatu. Antara Boruto tahu ya firasatnya mengatakan seperti itu, atau Boruto juga melihat masa depan yang sama. Ya, jadi Boruto ini melihat masa depan yang dibuat oleh Kashin Koji, yang sengaja dilaksanakan oleh Kashin Koji. Dia melihat bahwa di masa depan Yodo itu akan mati gitu ya. Kemudian gimana caranya dia setelah melihat masa depan itu dia ingin mengubahnya ya dengan cara ya udah dia panggil aja Himawari gitu ya. Karena dia tahu masa depan yang dilihat oleh Kashin Koji itu adalah Himawari ini harusnya mati di tangan Jura kalau dia keluar dari Konoha, maka dia berpikir bagaimana caranya supaya Himawari tetap selamat. Ya dia yang pasti harus melindungi Himawari dengan kekuatannya gitu ya. Dia harus fokus melindungi Himawari, dan juga dia perlu satu kekuatan lagi itu untuk menahan kekuatannya si Jura. Siapa lagi kalau bukan Kawaki gitu guys ya. Jadi makanya aku mikir Boruto ini pengubah segalanya ya, pengubah semua kejadian yang terjadi pada saat ini. Nggak mungkin itu Kashin Koji ya, nggak mungkin itu Kashin Koji, karena Kashin Koji sudah jelas mengatakan di awal dia tidak memperbolehkan Himawari untuk datang. Tapi kenapa tiba-tiba datang? Ya udah, itu perbuatannya Boruto guys. Siapa lagi coba? Dari Boruto diinformasikan kepada Kawaki, Kawaki menginformasikan kepada Himawari. Kalau misalkan Kawaki yang sejak awal gitu ya berinisiatif untuk membawa Himawari, aku rasa sih kayaknya nggak mungkin ya, karena Kawaki pasti Kawaki itu pasti memprioritaskan keamanan Himawari. Nggak mungkin dong dia biarkan Himawari datang begitu aja guys ya. Tapi kalau ini adalah permintaannya Boruto, mungkin Kawaki akan mempertimbangkan, karena bisa aja gitu ya Boruto mengatakan bahwa Himawari itu diperlukan untuk menolong gitu ya orang-orang yang terluka pada pertarungan itu. Jadi aku rasa Yodo akan bisa diselamatkan oleh Himawari, seperti yang sudah aku prediksi juga sih sebelumnya ya, bahwa aku juga di awal itu memprediksi kayaknya Himawari itu akan datang membantu Yodo. Sekarang jadi pertanyaan, apakah Yodo benar-benar sudah mati atau dia hampir udah mau mati guys, sekarat gitulah ya katakan. Aku sih mikirnya kayaknya dia hampir mau mati aja sih, belum benar-benar mati ya. Jadi dia bisa diselamatkan di saat-saat terakhir, atau mungkin memang beneran mati tapi bisa diselamatkan, sama seperti Gaara aja ya. Kalian kan pernah ingat ya, Gaara itu kan udah mati guys ya, tapi dia berhasil ditransfer jiwanya oleh si Nenek Chiyo, dan ya Nenek Chiyo-nya mati, Gaaranya hidup kembali. Tapi kalau di sini aku yakin Kurama mungkin punya kekuatan untuk bisa mengembalikan si Yodo ini ya. Kalaupun tidak bisa, berarti pilihannya Yodo itu nggak boleh benar-benar mati gitu ya. Keadaannya itu harus benar-benar kayak orang koma aja. Kalau sampai dia mati sih udah susah ya diselamatkan, kalau menurutku sih. Tapi kayaknya kekuatan Kurama tuh nggak sampai segitunya sih, nggak sampai bisa menyelamatkan hidup orang lain ya. Kecuali mungkin dia punya kekuatan yang sama seperti Naruto, kekuatan Yin ya. Kalau Naruto tuh Yin atau Yang ya? Yang kekuatan Yang-nya Naruto itu kalau misalkan emang beneran terwariskan ke Himawari, mungkin dia bisa menyelamatkan Yodo. Itu ya prediksiku ya, kira-kira kenapa Himawari bisa didatangkan ke Sunagakure. Kalau kalian punya alasan yang lebih masuk akal lagi tentang Himawari kenapa datang ke Sunagakure, silahkan tulis di bawah kolom komentar guys ya. Mohon maaf sebelumnya aku tidak biasa membuat video ya, seperti biasa ya, alasanku adalah aku tidak punya waktu ya untuk bikin video itu lagi. Mungkin nanti kalau emang waktunya ada ya aku bakal bikin video seperti biasa ya. Tapi untuk saat ini aku pikir cukup dengan berbicara seperti ini aja. Aku rasa udah sampai lah kepada kalian apa yang aku pikirkan tentang Himawari. Menarik kan kalau kita coba mengungkap misteri di balik Himawari itu sebenarnya kenapa bisa datang ke Sunagakure. Nah, kalau kalian punya kejanggalan-kejanggalan lain ya yang ingin ditanyakan dan ingin kita analisa bareng-bareng, silahkan tulis di bawah kolom komentar guys. Siapa tahu akan aku jadikan judul di video selanjutnya. Terima kasih banyak sekali lagi buat semuanya yang sudah nonton videonya sampai habis. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya dan salam Shinobi.